Hai, jangan lupa subscribe channel ini ya. Aku tunggu. Judul dari video yang saat ini kita akan bahas itu adalah analisis bisnis toko bangunan sukses makmur dengan menggunakan metode bisnis model Canvas atau BMC. Nah, yang pertama di sini sudah ada dari profil nama aku sendiri dengan mengambil konsentrasi kewirausahaan yang lebih mempelajari tentang bagaimana berbisnis, bagaimana tentang mengembangkan bisnis atau usaha gitu. Jadi konsentrasi kewirausahaan di SIE Ekuitas itu juga mendukung bagaimana mahasiswanya untuk mengembangkan bisnisnya. Sekarang kita mulai aja presentasinya atau analisis bisnisnya. Coba kita lihat. Nah, jadi di sini kita mulai aja pembahasan tentang analisis bisnis toko bangunan sukses makmur. Kenapa sih bikin bisnis toko bangunan, apa sih gitu? Kayak untuk sekarang tuh kayak kesannya tuh nggak keren gitu. Tapi jangan salah bahwa bisnis toko bangunan juga memiliki peluang yang besar karena IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia saat ini tuh sangat masih berkembang pesat karena kesejahteraan masyarakat di Indonesia pun ikut andil gitu dalam membantu perkembangan industri bahan bangunan. Sebetulnya banyak klaster pembangunan perumahan di sekitar sini yang dapat dijadikan salah satu peluang untuk membangun suatu bisnis toko bangunan di sekitarnya. Indikator yang digunakan untuk menganalisis bagaimana perkembangan pembangunan atau industri yang ada di Indonesia itu melalui IPM, yaitu Indeks Pembangunan Masyarakat. Nah, bisa kita lihat dari tabel kontribusi subsektor industri kreatif terhadap perekonomian di Kota Bandung pada tahun 2019 bahwa industri dari arsitektur atau sama dengan bahan bangunan gitu ya, kita klasifikasikan berada di urutan nomor 6. Arsitektur memberikan kontribusi sebesar 3,01%. Bahwa industri kreatif dari arsitektur itu jauh gitu ya dibandingkan dengan industri lainnya. Yang pertama itu kan yang menduduki peringkat pertamanya yaitu dari fashion. Tapi meskipun begitu industri kreatif dari arsitektur itu. Nah, di atas ini adalah contoh-contoh dari produk bahan bangunan yang kami sediakan, yang kami jual. Merupakan barang yang memiliki kualitas yang sangat baik. Dari foto produk yang terlampir di atas ini terdapat contoh saja ya, ini adalah produk-produk yang paling best seller atau paling sering dicari oleh konsumen, yaitu ada besi, keramik, dan semen. Nah, untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada tadi untuk menjadi bisnis yang lebih maju dan lebih berkembang lagi, kami menggunakan 4 aspek manajemen. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia, yang kedua adalah manajemen pemasaran, yang ketiga adalah manajemen operasional, yang terakhir adalah manajemen keuangan. Keempat aspek manajemen tersebut adalah hal-hal yang penting dan harus ada dalam suatu bisnis karena guna untuk mengembangkan menjadi lebih besar lagi bisnis kita ini. Nah, di sini terdapat pengertian manajemen sumber daya manusia yang diambil dari Hasibuan 2016. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur suatu hubungan dan peranan kerja agar efektif dan efisien membantu tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Perekrutan dan pengembangan bakat atau job analis yang terdapat pada manajemen sumber daya manusia ini terdapat ada 6. Yang pertama ada rekrutmen, yang kedua ada seleksi, yang ketiga ada pelatihan, keempat kompensasi, kelima penilaian, dan yang terakhir adalah pemberhentian. Aspek tersebut yang terdapat pada job analis
merupakan aspek penting gitu ya dalam mengembangkan sumber daya manusia, misalkan nih ya yang kerja di kita kayak gitu. Kenapa sih kayak butuhnya rekrutmen? Karena kita jadi biar saat kita mencari karyawan agar sesuai dengan posisi yang kita cari, sesuai dengan perusahaan, visi misinya kayak gitu. Kayak seleksi juga sama gitu, nggak jauh beda dengan dari rekrutmen itu. Jadi agar tujuannya kita mendapatkan karyawan atau pegawai yang sesuai dengan yang kita cari dan sesuai yang sesuai dengan perusahaan. Manajemen pemasaran merupakan salah satu aspek penting yang harus ada dalam suatu bisnis, karena pemasaran itu tujuannya untuk memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Semakin banyak konsumen yang mengetahui tentang produk kita, maka semakin banyak orang yang akan membeli produk kita. Karena kayak misalkan gini, wah perusahaan ini punya produk ini loh gitu. Terus kayak mereka tuh udah tahu fungsinya kayak gitu. Fungsi dari pemasaran kan kayak memberi informasi kepada calon konsumen tentang fungsi, harga, terus kayak gimana sih produknya. Nah, dalam manajemen pemasaran ada 2 metode, yaitu STP, segmenting, targeting, dan positioning. Karena perusahaan kita itu kayak jualan aja gitu, bukan perusahaan yang memproduksinya. Jadi kita pakai 4P. 4P itu terdiri dari produk, price, place, and promotion. Dimana dari keempat P itu sangatlah penting. 4P, STP itu sangat penting dalam kayak kita memasarkan produk kita tuh mau kemana gitu, untuk siapa gitu, seperti apa gitu, segmen pasarnya tuh siapa gitu yang akan kita kenali dengan produk kita tuh. Nah, yang selanjutnya ada aspek manajemen operasional. Aspek manajemen operasional yang saya gunakan atau kami gunakan itu yaitu layout dari tempat penyimpanan kayak etalase untuk di bisnis saya. Ada salah satu pengertian menurut para ahli yang kita kutip dalam penjelasan ini, yaitu layout atau tata letak menurut Setiawan tahun 2012. Tata letak adalah susunan fisik dari peralatan mesin produk, stasiun kerja, manusia, lokasi, material, dan peralatan penanganan material. Jadi kayak kita tuh kayak harus memposisikan kayak gitu, kayak peralatan yang ada dalam bisnis kita. Apakah misalkan posisi dari peralatan itu tuh jadi efisien, terus indah gitu kelihatannya, terus rapi. Yang tujuannya sih lebih efisien. Jadi maksudnya kayak jarak antara alat ke alat itu pun nggak jauh. Jadi bikin kita cepat dalam proses Nah, untuk aspek manajemen yang terakhir ada aspek manajemen keuangan. Keuangan merupakan aspek terpenting dalam suatu perusahaan, karena menurut aku ya kayak perusahaan nggak bisa jalan tanpa ada keuangan. Itu tugas dari manajer keuangan itu untuk mencatat keuangan gitu, kayak arus kas, masuk dan keluar kayak gitu, kayak pendapatan kita harus jelas gitu, uang perusahaan tuh digunakan untuk apa gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada perusahaan. Ada 5 metode penilaian investasi, yaitu yang pertama ada metode average rate of return, yang kedua the payback period, yang ketiga metode net present value atau NPV, yang keempat metode internal rate of return, yang terakhir yang kelima metode profitability index. Nah, dari kelima metode penilaian investasi tadi itu mereka tuh punya masing-masing fungsi yang berbeda. Nah, seperti yang pertama, metode average rate of return itu ngitung rata-rata investasi yang diperoleh dari investasi gitu. Investasi gitu. Nah, kalau yang kedua
metode net present value itu menghitung selisih antara nilai sekarang dengan nilai penerimaan kas bersih. Nah, metode payback period ini mengukur seberapa cepat investasi balik modal gitu dapat kembali gitu. Nah, selanjutnya ada metode internal rate of return atau IRR, itu metode menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan. Nah, selanjutnya ada pengertian dari kewirausahaan menurut Daryanto pada tahun 2012, yaitu ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Nah, sekarang tuh kayak apa aja sih karakteristik yang ada pada jiwa seorang wirausahawan? Yang pertama itu adalah percaya diri. Seorang wirausahawan harus percaya diri akan bisnisnya dan maksudnya kayak usahanya tuh kayak ya nyata gitu. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Kebutuhan akan prestasi berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja. Jadi kalau misalkan kayak mau mulai bisnis tuh harus tekad dulu gitu. Kalau nih gue harus punya bisnis tuh tapi dengan actionnya, bukan cuma ngomong aja gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengambilan resiko. Seorang wirausahawan itu harus berani mengambil suatu resiko karena menurut aku tuh bisnis itu adalah high grade. Nah, yang selanjutnya ada inovatif dan kreatif. Nah, ya tentu aja gitu. Jadi kan terakhir ada pandangan ke depan, perspektif. Jadi pandangan kita ke depan tuh bagaimana sih, kayak ngelihat bisnis kita tuh ke depan gimana kan? Karena kita tuh seorang wirausahawan itu seseorang yang harus menganalisis bagaimana masa depan. Karena ada 3 tahap dalam wirausaha, yaitu tahap imitasi dan duplikasi, yang kedua ada tahap duplikasi dan pengembangan, yang ketiga ada tahap menciptakan sendiri produk yang baru gitu. Jadi kita tuh menciptakan produk benar-benar dari nol kalau yang terakhir itu. Nah, kalau yang pertama itu imitasi dan duplikasi. Nah, di sini tuh pada tahap ini akan meniru ide-ide dari produk lain gitu, produk perusahaan lain yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua itu duplikasi dan pengembangan. Jadi kayak utamanya emang udah dari mereka gitu produk sebelumnya, tapi kita kemas dengan hal yang baru, hal yang membedakan produk kita dengan produk orang lain. Nah, dalam bisnis toko bangunan sukses makmur, aku menggunakan 3 metode bisnis, yaitu yang pertama itu ada SWOT, yang kedua ada 5 Force Model, yang ketiga ada BMC atau Business Model Canvas. Nah, kalau SWOT itu yang pertama adalah proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis. Analisis SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna menentukan rumusan yang tepat dan melakukan strategi perusahaan yang terbaik. Nah, jadi kayak SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Apa sih dari kayak bagian-bagian penting dalam SWOT itu? Kan yang pertama itu ada strength. Strength itu artinya adalah kekuatan. Unsur pertama dari SWOT adalah kekuatan. Kekuatan adalah semua potensi yang dimiliki perusahaan dalam mendukung proses pengembangan dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah weakness, weakness atau kelemahan adalah analisis apa sih kayak kelemahan yang dimiliki sama perusahaan kita itu apa, kita tuh harus tahu. Selain kelebihan atau kekuatan juga kayak kita tuh harus tahu kelemahannya apa yang dimiliki perusahaan kita tuh. Jadi kita juga nggak boleh egois. Kita harus mengakui kelemahan yang dimiliki perusahaan kita, namun harus dijadikan sebagai kayak sarana buat pengembangan gitu. Harus mau ngembang, jangan mau gitu-gitu aja. Nah, selanjutnya ada opportunities, adalah faktor lingkungan luar atau eksternal yang positif. Jadi kayak peluang gitu peluang dari perusahaan tuh apa, kita harus tahu gitu kan. Kayak tadi dari karakteristik
suatu wirausahawan itu harus bisa apa sih kayak mengetahui peluang gitu, menganalisis peluang apa sih yang bisa memperkuat perusahaan kita tuh. Nah, yang terakhir itu adalah ancaman atau threat. Nah, kayak ancaman itu kayak berupa gini loh, kayak berupa pendatang baru, pesaing baru, produk baru. Jadi apa sih gitu? Apa yang membuat apa yang menjadi ancaman untuk perusahaan kita itu gitu? Kayak ancaman tuh kayak yang bisa bikin perusahaan kita itu labanya menurun. Nah, selanjutnya ada matriks SWOT. Nah, nanti aku akan pasang tabel matriks SWOT-nya di sini di atas. Nah, penjelasannya tuh sama aja kayak yang tadi SWOT itu atau SWOT itu, tapi itu tuh untuk mendapat apa yang akan dilakukan penggabungan dari misalkan kayak strategi penggabungan antara strength dan opportunity itu apa yang akan kita lakukan. Terus kayak weakness sama threat itu apa sih yang kita lakukan gitu untuk meminimalisir dari kelemahan dan ancaman itu gitu. Jadi gitu apa? Berupa upaya ya. Jadi matriks SWOT itu isinya upaya yang kita lakukan untuk mengembangkan strength dan opportunity dan meminimalisirkan. Nah, metode selanjutnya yang digunakan dalam bisnis toko bangunan sukses makmur ini yaitu teori Five Forces Model itu, yaitu teori Five Forces Model itu suatu metode untuk menganalisis industri dan pengembangan strategi bisnis dan lingkungan persaingan. Jadi gitu kayak banyak, ada 5 pokoknya nanti ya. Yang pertama ada threat of new entrant atau ancaman dari pendatang baru, jadi pesaing-pesaing baru. Yang kedua ada bargain power of supplier, daya tarik pemasok. Yang ketiga bargain power buyer or customer, yaitu daya tawar pembeli. Yang keempat ada threat of substitute produk atau ancaman produk baru. Yang terakhir ada competitive rivalry within industry, yaitu persaingan kompetitif dalam industri. Dan selanjutnya ini adalah salah satu metode inti yang digunakan, maksudnya bukan metode inti, metode yang jelas terpapar pada judul video ini, yaitu adalah metode bisnis model kanvas atau BMC. Jadi nanti aku akan bakal simpan fotonya, gambarnya di sini. Nah, jadi ini dari tabel bisnis model kanvas ini. Jadi teman-teman bisa ngisi satu persatu. Nah, yang ada di sini ada 9 elemen yang terdapat pada bisnis model kanvas. Jadi nanti kalau misalkan udah tahu nih pengertian dari 9 elemen itu, jadi bisa langsung isi ini. Jadi ini tuh berdasarkan apa yang kalian ketahui dalam bisnis kalian. Lalu bisa mencoba langsung mengisi dari tabel BMC tadi. Tapi nanti pada akhir video ini bakal ada tabel BMC dari bisnis aku sendiri. Semuanya udah dianalisis gitu berdasarkan kayak pengertian dari 9 elemen yang tadi. Nah, selanjutnya ini bakal ada profil perusahaan. Nanti ada fotonya di sini. Tik. Nah, ada profil perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan dari perusahaanku itu adalah Toko Bangunan Sukses Makmur. Yang kedua terus alamatnya itu di Perempatannya Lindung, RT 1, RW 1, Desa Singajaya, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kalau emailnya itu masih menggunakan email aku pribadi, yaitu sagitakyle22@gmail.com. Masih sedikit belum profesional, but okay, nanti bikin ya. Terus tanggal berdirinya itu sebenarnya nggak ada tanggal yang pas, jadi aku ngambil langsungnya aja gitu, kayak bulan tahun gitu, Desember 2014.
Nah, terus modal operasi adalah momen yang paling cukup bingung sebenarnya, kayak modal operasi, maksudnya modal dasar dari perusahaan itu, karena kan aku ada tempat, ada bangunan, terus kayak ada lahan tanah juga, jadi cukup emang besar untuk membangun suatu bisnis toko bangunan. Sebenarnya mungkin bisa lebih dari ini, cuman yang aku tahu maksudnya kayak informasinya tuh, nah modal dasar dari untuk memulai usaha suatu bisnis toko bangunan itu cukup besar, karena kita membutuhkan tempat gitu, terus kayak ada mobil operasional atau mobil angkutan, terus yang terakhir kan harus ada lahan juga. Selain kayak tempat bangunan gitu, kita juga harus punya lahan yang besar untuk menyimpan barang-barang yang besar seperti kayak besi gitu, kayak pasir, batu bata, batu pondasi. Itu juga kayak kita harus punya lahan yang besar gitu untuk menyimpan. Itu kan nggak mungkin kalau misalkan di dalam bangunan itu masuk semua gitu. Jadi yang dihitung pada saat mulai banget dari usaha ini adalah sekitar 1,7 miliar. Wow, emang sih kayak gede banget gitu, tapi emang ya itu modalnya, kayak kita ngitung bangunan, terus kita ngitung modal buat barangnya juga, terus kayak mobil gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada visi misi dari perusahaan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan visi misi dari perusahaan toko bangunan sukses makmur. Yang pertama adalah dari visinya. Visi dari perusahaan toko bangunan sukses makmur adalah menjadi salah satu bisnis toko bangunan yang sukses sehingga melewati jaringan pemasaran yang lebih luas, sehingga menjadi bisnis yang memiliki daya saing tinggi dengan bisnis yang sudah jauh lebih lama berdiri. Selanjutnya ada misi dari perusahaan toko bangunan sukses makmur, yaitu yang pertama mengembangkan bisnis ini menjadi bisnis yang lebih besar lagi. Yang kedua adalah menggunakan teknik pemasaran dengan menggunakan media promosi lainnya, yang tadi ada STP dan 4P. Selanjutnya menggunakan ilmu manajemen atau aspek manajemen sebagai bentuk pengembangan. Yang keempat, menerapkan ilmu bisnis model kanvas yang telah dibuat tadi tabelnya. Lalu mengembangkan teknik mendapatkan produk yang akan dijualkan. Selanjutnya, lebih spesifik memilih pemasok produk yang memberi kualitas dan harga terbaik. Nah, jadi sekarang itu adalah, kan kalau tadi itu kayak teorinya gitu, sekarang adalah pengembangannya. Nah, sekarang kita analisis teori pay purchase. Yang pertama adalah pendatang baru. Pendatang baru yang menjadi pesaing dari toko bangunan sukses makmur. Yang pertama adalah Tunas Baja. Yang kedua ada Bona Baja. Jadi mereka tuh kayak perusahaan baru gitu, tapi jaraknya emang cukup lumayan dekat, namun tidak terlalu dekat gitu. Sekitar 10 km ya, cukup dekat mungkin ya. Lalu pemasoknya ada beberapa distributor besar yang kita kayak misalkan kayak ini nih, PT Avian itu merupakan kayak pemasok utama banget, karena dia itu pabriknya langsung, perusahaan pembuatnya langsung dari cat Avian. Ya, pasti nggak asing dengan namanya cat Avian, karena cat Avian itu biasanya kayak berupa cat besi. Nah, kalau untuk kayak temboknya itu kayak Avitech kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah produk pengganti. Produk pengganti itu kayak misalkan gini nih, kan toko bangunan itu ada yang namanya kayu. Kayu itu biasanya kayu kayak kaso gitu tuh kayak buat bikin apa sih, bikin ini kayak gini nih.
Nah sekarang tuh kan kayak ada berinovasi untuk menggunakan baja ringan ya. Nah terus kan kayak gini, terus sekarang kan kayak inovasi baru lagi ada rumah kaca. Namun menurut saya pribadi dan analisis dosen pembimbing saya bahwa itu bukan merupakan produk pengganti yang sangat tidak terlalu kuat untuk bisa menggantikannya, karena mungkin banyak orang mayoritas masih menggunakan produk-produk yang basic gitu, seperti kayu ya kayu gitu kayak gitu. Nah selanjutnya konsumen dari toko bangunan sukses Makmur itu adalah yang bisa ini pegawai maksudnya proyek pembangunan kayak gitu, terus kayak developer maupun misalkan masyarakat perorangan yang sedang membangun rumah atau sekolah kayak kantor kayak gitu, terus kontraktor perumahan juga bisa, terus pesaing atau kompetitor yang ada di sekitar ini adalah Saputra Jaya 1, Saputra Jaya 2, Saputra Jaya 3 itu karena cukup dekat, dan pesaing yang sudah ada jauh lebih lama dari toko bangunan sukses Makmur. Cukup panjang ya pembicaraan kita saat ini. Mudah-mudahan. Nah, sekarang tuh analisis metode yang paling panjang di antara metode-metode sebelumnya tadi, yaitu adalah metode bisnis model canvas atau BMC. Ini panjang banget, sumpah, nanti tabelnya ada di sini. Ini panjang banget. Yang pertama dibahas adalah ada key partner. Yang pertama adalah dari key partner, bagian dari key partner itu ada supplier bahan bangunan pastinya. Lalu ada komunitas pengusaha properti. Yang ketiga pihak kontraktor atau proyek pembangunan perusahaan. Dan yang keempat adalah pabrik penghasil bahan bangunan lainnya. Lalu ada key activity, yaitu adalah pemilihan supplier sama barangnya gitu. Yang kedua melakukan manajemen pemasaran. Yang ketiga pemilihan kualitas dan kualitas dan harga bahan bangunan yang kompetitif ya di kalangan masyarakat. Lalu ada value proposition yang membedakan perusahaan kita dengan perusahaan lainnya, yaitu memberikan harga produk termurah gitu, maksudnya memberikan harga produk yang terbaik. Yang kedua memberikan kemudahan pesan antar konsumen, jadi kayak bisa via WhatsApp gitu, jadi kalau untuk pembayaran juga bisa transfer, debit kayak gitu. Untuk nanti untuk debit kita pengembangannya harus misalkan ada mesinnya dulu, kita belum punya untuk saat ini, tapi insya Allah pengembangan kedepannya kita akan lakukan hal tersebut. Lalu kayak kemudahan transfer, jadi nggak semua toko bangunan itu menyediakan layanan transfer, jadi kayak masih kayak cash gitu, tapi kita pengen kayak lebih aman juga untuk konsumen, karena biasanya kan kayak belanja bahan bangunan itu nggak mungkin 1 juta 2 juta aja. Kalau misalkan yang ada proyek besar itu mungkin sampai puluhan juta bahkan ratusan juta untuk sekali transaksi. Nah lalu ada customer relationship, yaitu mengadakan acara pembukaan perusahaan nih. Kalau misalkan kayak perusahaan baru itu menurut aku tuh wajib banget kayak melakukan syukuran kayak gitu untuk pembukaan usahanya itu. Jadi biar semakin banyak orang yang mengetahui bisnis kita, misalkan baru buka. Nah, semakin banyak peluang juga untuk kayak mereka tuh menjadi calon konsumen kita. Yang kedua memberikan voucher, mendapatkan hadiah nih, misalkan gini, baru-baru buka kita bagi-bagi voucher deh bagi orang yang membelanja, berapapun nominalnya kita kasih, jadi bisa ditukar dan diundi gitu. Misalkan mendapat kesempatan untuk mendapatkan sebuah TV kayak gitu. Terus jadi untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, pokoknya semangat. Jadi besar risikonya, besar juga pendapatannya, ingat itu. Pokoknya kalau kalian punya keyakinan, punya pede, gitu kalian tuh harus pede dengan bisnis kalian. Meskipun kayak aku sendiri sekarang bisnis toko bangunan, apa sih gitu bisnis toko bangunan, maksudnya nggak keren gitu kan, maksudnya nggak kayak bisnis yang lain gitu ya. Apa sih kotor gitu, nggak usah kayak gitu. Jadi kalian tuh harus pede aja sama bisnis kalian. Yang penting
kalian berusaha belajar bisnis, ingin berkembang sendiri, jadi kalian juga bisa bisa membuka lowongan pekerjaan untuk yang lainnya. Terima kasih buat yang udah nonton, pokoknya terima kasih banget untuk semuanya yang udah nonton ini. Terima kasih. Aku tutup ya video ini. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, perilaku ataupun kurang sempurna, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.